Selamat datang di presentasi hari ini tentang pentingnya komunikasi efektif. Nama saya Tim Bangkong, dan saya akan membahas berbagai aspek terkait komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana komunikasi yang efektif dapat membantu kita mencapai tujuan dan membangun hubungan yang lebih baik. Komunikasi adalah aspek fundamental dalam interaksi manusia. Tanpa komunikasi yang efektif, kita akan kesulitan dalam membangun hubungan, mencapai tujuan, dan menghindari kesalahpahaman. Dalam submodul ini, kita akan membahas definisi komunikasi efektif, unsur-unsurnya, dan mengapa komunikasi efektif sangat penting dalam berbagai konteks. Mari kita mulai dengan memahami apa itu komunikasi efektif. Definisi komunikasi efektif mencakup proses penyampaian informasi dan makna dari satu orang ke orang lain dengan cara yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti. Ini berarti bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Mari kita lihat lebih dalam tentang unsur-unsur yang membentuk komunikasi efektif. Komunikasi efektif terdiri dari beberapa unsur penting. Pertama, ada pengirim pesan, yaitu orang yang menyampaikan informasi. Kedua, pesan itu sendiri, yang merupakan informasi atau makna yang disampaikan. Ketiga, penerima pesan, yang menerima dan menginterpretasikan pesan tersebut. Selain itu, saluran komunikasi, umpan balik, konteks, dan pemahaman juga merupakan unsur yang tidak kalah penting. Semua unsur ini harus bekerja sama agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, pesan harus dapat dipahami dengan jelas. Kedua, pesan yang disampaikan harus tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan penerima. Ketiga, waktu penyampaian pesan juga penting. Pesan harus disampaikan pada waktu yang tepat. Selain itu, adanya umpan balik dari penerima menunjukkan bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Semua ciri ini berkontribusi pada efektivitas komunikasi. Ada dua bentuk utama komunikasi yang perlu kita ketahui, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sementara itu, komunikasi nonverbal melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Kedua bentuk komunikasi ini sangat penting dan seringkali saling melengkapi dalam menyampaikan pesan. Meskipun kita berusaha untuk berkomunikasi secara efektif, ada berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Hambatan fisik, seperti kebisingan atau jarak, dapat menghalangi pemahaman. Hambatan psikologis, seperti prasangka atau emosi, juga dapat mempengaruhi komunikasi. Selain itu, hambatan semantik dan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Memahami hambatan ini penting agar kita dapat mengatasinya dan berkomunikasi dengan lebih baik. Komunikasi memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan utama adalah untuk menyampaikan informasi. Selain itu, komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, membangun hubungan yang positif, dan mencapai pemahaman yang sama. Setiap tujuan ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan pesan, dan penting bagi kita untuk memahami tujuan komunikasi kita agar dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Salah satu tujuan komunikasi adalah menyampaikan informasi. Ini adalah tujuan paling mendasar, di mana kita memberikan pengetahuan atau instruksi kepada orang lain. Misalnya, seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, atau seorang manajer memberikan instruksi kepada tim. Keakuratan dan kejelasan informasi sangat penting dalam konteks ini agar pesan dapat dipahami dengan baik. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku orang lain. Ini sering digunakan dalam pemasaran atau negosiasi, misalnya iklan yang membujuk konsumen untuk membeli produk tertentu, atau negosiator yang berusaha meyakinkan pihak lain untuk menyetujui persyaratan. Dalam komunikasi persuasif, kredibilitas pengirim pesan dan pemahaman tentang audiens sangat penting. Komunikasi juga berperan penting dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat. Contohnya, percakapan santai antara teman atau interaksi antara pelanggan dan staf layanan. Pelanggan, dalam konteks ini, empati dan mendengarkan aktif sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat.
Satu tujuan komunikasi yang krusial adalah untuk mencapai pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik, misalnya diskusi untuk menyelesaikan masalah, atau sesi tanya jawab untuk mengklarifikasi informasi. Mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik sangat penting dalam mencapai pemahaman ini. Hambatan fisik berkaitan dengan lingkungan atau kondisi fisik yang mengganggu proses komunikasi, contohnya kebisingan dari mesin atau jarak yang terlalu jauh dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mendengar dan memahami pesan. Untuk mengatasi hambatan ini, kita perlu memilih lokasi yang tenang dan memastikan media komunikasi berfungsi dengan baik. Hambatan psikologis berkaitan dengan kondisi mental dan emosi individu yang terlibat dalam komunikasi, misalnya prasangka atau stereotip dapat mempengaruhi cara kita menginterpretasikan pesan. Emosi, seperti marah atau cemas, juga dapat mengganggu kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif. Kesadaran diri dan pengelolaan emosi adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini. Hambatan semantik berkaitan dengan makna kata atau simbol yang digunakan dalam komunikasi. Perbedaan interpretasi terhadap makna kata dapat menyebabkan kesalahpahaman, misalnya penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak dipahami oleh penerima pesan. Untuk mengatasi hambatan ini, kita perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan memastikan makna kata jelas bagi semua pihak. Hambatan budaya berkaitan dengan perbedaan nilai-nilai, norma, dan gaya komunikasi antar budaya, misalnya perbedaan dalam interpretasi bahasa tubuh atau tingkat formalitas dapat mempengaruhi komunikasi. Untuk mengatasi hambatan ini, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang budaya yang berbeda dan beradaptasi dengan gaya komunikasi yang sesuai. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk memastikan komunikasi efektif. Pertama, pesan harus disampaikan dengan jelas dan ringkas. Kedua, gunakan konten dan data untuk mendukung pesan Anda. Ketiga, pastikan informasi yang Anda sampaikan akurat dan relevan dengan kebutuhan penerima. Selain itu, penting untuk menyampaikan pesan dengan sopan dan hormat. Komunikasi yang efektif memberikan dampak positif yang signifikan bagi individu. Pertama, dapat meningkatkan produktivitas dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab. Kedua, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pertukaran ide dan umpan balik. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi tingkat stres serta konflik dalam interaksi sehari-hari. Bagi organisasi, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan informasi yang mengalir dengan baik. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Selain itu, komunikasi yang baik antara departemen juga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Inovasi dan kreativitas juga dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka. Sebagai kesimpulan, komunikasi yang efektif adalah keterampilan penting yang tidak hanya mempengaruhi hubungan pribadi, tetapi juga kinerja organisasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita dan mencapai tujuan yang diinginkan. Investasi dalam keterampilan komunikasi adalah investasi yang berharga untuk kesuksesan kita di masa depan.